Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Al-ayah. Jamaah sholat Isya Masjid Walidah Dahlan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita banyak-banyak kenikmatan. Yang kedua, sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Walidah Dahlan, yang kami hormati segenap jamaah sholat Isya dilanjutkan sholat tarawih Masjid Walidah Dahlan. Tentu kami berdoa, kita berdoa semuanya agar Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya selalu diparingi kesehatan, diberi kelancaran rezeki dan banyak tabungan, keluarga yang menyenangkan dan membahagiakan, anak cucunya sukses sesuai harapan, dan yang terakhir iman dan amal soleh selalu menjadi tujuan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kami mengutip surat Al-Jumu'ah surat nomor 62 ayat 2. Dialah yang mengutus seorang Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang pas 17 Ramadan diperingati sebagai Nuzulul Quran, yaitu peristiwa di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama di sebuah gua sekitar 6 km dari kota Makkah. Adik-adik tahu nggak itu gua apa namanya? Gua Kiskendo. Gua apa adik-adik? Gua 100 namanya adalah Gua Hiro. Ketika Nabi Muhammad SAW bertahanut, menyendiri, memuhasabai diri dan masyarakatnya, turunlah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Ini adalah kisah di mana Nabi Muhammad SAW yang pada waktu itu belum menjadi nabi, tetapi sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi, itu baru dalam laku prihatin. Prihatin di sini bukan lalu poso ngebleng, tidak, tetapi melihat kondisi umatnya, melihat kondisi suku Quraisy yang kala itu disebut sebagai jahiliyah.
Jahiliyah ini kalau disederhanakan jahil, jahat, nakal, tidak berperadaban dan sebagainya. Contoh, tentu Bapak dan Ibu sering mendengar dari para mubalik bagaimana perilaku orang-orang Quraisy tersebut, sifat-sifat jahiliyahnya. Anak perempuan yang tidak diinginkan untuk dipelihara ketika lahir dibunuh. Masih ada perbudakan. Begitu juga dengan istri atau perempuan yang belum mendapatkan posisi yang baik di dalam Islam. Kalau sesuai dengan Al-Quran itu laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama untuk masuk surga. Zaman masanya jahiliyah itu, posisi perempuan itu kalau seperti orang Jawa itu swarga nunut, neraka katut. Nah, urusan perempuan itu hampir seperti zamannya ibu kita Kartini di masa jahiliyah dulu. Urusannya umbah-umbah, isah-isah, momong, bocah. Nah, maka Nabi Muhammad SAW ini diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah Al-Quran. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 ini disampaikan, waladhi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum, bahwasanya Allah itu mengutus seorang Rasul, yang Rasul ini adalah Rasul yang buta huruf. Lalu ada yang bertanya, mosok Nabi Muhammad SAW buta huruf? Saya baca tafsirnya Buya Hamka. Bapak Ibu ngertos Buya Hamka? Ngertos nggih? Nah, niku Buya Hamka niku tinggalnya di mana? Wah, tonggoku Buya Hamka. Buya Hamka tinggalnya di Jakarta, sudah almarhum, sekarang menjadi pahlawan nasional. Buya Hamka menulis tafsirnya adalah tafsir Al-Azhar. Beliau menyampaikan bahwasanya memang ketika Nabi Muhammad SAW dan suku Quraisy itu hidup 570 Masehi, dan ketika Nabi diangkat menjadi Nabi 610 Masehi itu orang Arab itu memang buta huruf, tetapi mereka punya kelebihan, hafalannya kuat. Mereka tidak bisa membaca, mereka tidak bisa menulis. Akhirnya disebut sebagai ummi, orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Maka setelah nanti Al-Quran diturunkan, revolusi peradaban Arab itu terjadi. Orang-orang Arab diwajibkan untuk membaca, diwajibkan untuk menulis, diwajibkan untuk belajar. Maka dalam surat Al-Alaq disampaikan kolam. Wah, kolam itu menulis, bukan kolam ikan. Wah, diminta untuk belajar, diminta untuk membaca, diminta untuk menulis. Dan yang kedua, Nabi Muhammad itu berasal dari kalangan mereka sendiri. Maksudnya apa itu kalangan mereka sendiri itu? Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari orang Arab, dari suku Quraisy. Loh, apakah nabi-nabi yang lain itu bukan berasal dari orang Arab? Kalau kita belajar berkaitan dengan sejarah itu, nabi yang nanti menjadi ulul asmi itu berasal dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu nanti punya dua istri. Yang pertama Sarah. Nah, Sarah itu nanti memiliki anak, anaknya itu nabi-nabi. Mulai dari nanti keturunannya Nabi Musa, selanjutnya Nabi Dawud, Nabi Isa, Nabi Sulaiman dan sebagainya.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berasal dari anak turunnya Nabi Ibrahim dari Hajar. Kalau di Indonesia nanti nama-nama Arabnya ditambahi Siti. Siti Hajar, Siti Khotijah, Siti Aminah. Nah, wonten di sini ibu-ibu yang nama depannya pakai Siti. Nggih, di Arab tidak ada Siti. Nah, Hajar namanya. Hajar lalu memiliki anak Nabi Ismail, selanjutnya Nabi Ismail, tidak ada nabi, dan nanti nabi terakhir Khotamul Anbiya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berasal dari kalangan sendiri, maksudnya dari anak keturunan Nabi Ibrahim, dari Hajar, dari Ismail, lalu ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mengapa Al-Quran ini bisa menjadi tiang pembangun peradaban Islam? Yang pertama, karena Al-Quran itu memberi suluh, memberi pembelajaran bagi orang Islam itu untuk tolabul ilmi, untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Yang kedua, ajaran Islam yang ada di Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Apa itu fitrah manusia? Fitrah manusia itu adalah sesuatu yang sudah tertanam di dalam jiwa kita, diri kita, yang sesuatu ini sebenarnya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yang paling sederhana, semua umat manusia itu sebenarnya punya Tuhan yang satu, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika bangsa Arab itu ratusan tahun lamanya tidak menemukan Tuhan yang satu, diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, selanjutnya mereka punya Tuhan yang banyak, namanya politeisme, penyembah berhala. Lata itu berhalanya sangat gemuk sekali, Uzza itu agak gemuk, Manat itu kurus. Nah, Allah mengajarkan di dalam Al-Quran tauhid yang paling utama. Yang kedua, ajaran-ajaran di dalam Al-Quran itu mengajarkan berkaitan dengan sesuai dengan peradaban yang luhur. Al-Quran itu menentang, mengharamkan berkaitan dengan perbudakan. Dulu masih ada budak. Budak itu adalah orang yang tidak merdeka, ikuti tuan A dan B, dibeli sama si C dan sebagainya. Al-Quran juga membolehkan berkaitan dengan siapapun juga di dalam Islam itu untuk menikah, baik itu orang biasa ataupun ulama itu boleh menikah. Ada di dalam keyakinan agama yang lain, ketika menjadi seorang panutan pemimpin agama, baik laki-laki dan perempuan itu tidak boleh menikah. Di dalam Islam diperbolehkan, di dalam Al-Quran diperbolehkan. Begitu juga dengan nilai-nilai peradaban yang ada di dalam kehidupan ini. Jamaah sholat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tentu ketika kita hidup di dunia ini 1447 Hijriah ini, Al-Quran diturunkan lebih dari tahun 1447, belum ada Hijriahnya, Al-Quran masih ada. Lalu apa tugas kita di hari ini berkaitan dengan Al-Quran? Yang pertama, kita mempelajari Al-Quran. Yang kedua adalah kita memelihara keaslian Al-Quran. Dalam surat Al-Hijr disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu
nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti kami pula yang memeliharanya. Siapa yang memelihara di dalam Islam? Para penghafal Al-Qur'an. Nah, tentu di Unisa ini, di kampung Bapak dan Ibu, ada anak-anak kita yang menghafalkan Al-Qur'an. Dan yang terakhir berkaitan dengan Al-Qur'an, kita tentu mengamalkan isi dari Al-Qur'an. Di bulan Ramadan ini, di tanggal 17 Ramadan ini, nuzulul Quran ini, tentu kita memuhasabai diri kita bahwasanya kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu Ramadan di tahun ini. Dan tentu kita berdoa, ya Allah, semoga aku dan kita dipertemukan di Ramadan yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Semoga di bulan Ramadan yang masih sisa ini kita mempertebal ibadah kita, memperbanyak mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, dan tentu insya Allah Al-Quran akan terus terjaga selama-lamanya. Fastaghfirullahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.